Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Febriantiasari dengan NIM C2401231037. Di sini saya akan memberitahu informasi mengenai teknik PCR atau disebut juga dengan polimerase chain reaction. Nah, sebelum itu seperti yang kita ketahui, secara alami DNA itu digandakan atau direplikasikan di dalam sel hidup. Namun, ternyata DNA juga dapat digandakan di luar sel hidup, yaitu melalui metode PCR. Lalu, apa sih PCR itu? Nah, menurut Salsabila et al. 2021, PCR dapat didefinisikan sebagai metode secara in vitro yang biasa digunakan dalam biologi molekuler untuk memperbanyak atau mengamplikasikan secara eksponensial suatu segmen spesifik dari DNA. Nah, teknik PCR ini pertama kali ditemukan oleh Kari Bemulis pada tahun 1983. Nah, kemudian apa sih tujuan dari PCR itu? Nah, jadi PCR itu bertujuan untuk memperbanyak salinan dari segmen DNA tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis ke tahap selanjutnya. Nah, PCR ini biasanya itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan patogen seperti virus dan bakteri dalam sampel biologis dan digunakan untuk mendeteksi mutasi pada gen yang terkait dengan penyakit genetik. Nah, kemudian apa sih komponen-komponen yang diperlukan pada proses PCR? Nah, jadi menurut Justina Dewi et al. 2018, komponen-komponen yang diperlukan pada proses PCR itu meliputi DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau disebut juga dengan DNTP, kemudian ada juga enzim DNA polimerase dan komponen pendukung lainnya seperti senyawa buffer dan magnesium klorida. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan PCR itu? Nah, jadi menurut Herman et al. 2018, tahapan PCR itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada denaturasi, yang kedua ada annealing, yang ketiga ada elongasi, dan yang keempat ada penyimpanan. Yang pertama itu denaturasi. Denaturasi itu merupakan tahap awal dalam PCR, yang dimana DNA yang akan diperbanyak itu dipanaskan hingga suhu tinggi untuk memecahkan ikatan hidrogen antara dua untai DNA yang membentuk struktur ganda helix. Nah, biasanya itu suhu yang digunakan pada tahap denaturasi ini sekitar 95-98 derajat Celcius dan waktu yang diperlukan itu tergantung pada panjang dan sifat DNA yang digunakan. Yang kedua itu ada tahapan annealing. Tahapan annealing ini adalah tahapan di mana terjadi penurunan sekitar 50 hingga 65 derajat Celcius yang dapat menyebabkan primer pendek yang komplementer dengan sekuen DNA yang diinginkan itu dapat berikatan pada untai DNA yang terpisah. Yang ketiga itu ada elongasi. Nah, elongasi ini merupakan tahapan di mana suhu dinaikkan hingga sekitar 72 derajat Celcius dan DNA polimerase ini menambahkan nukleotida baru pada untai DNA primer yang berikatan dengan daerah target DNA. Sementara tahapan penyimpanan itu merupakan tahap terakhir dari setiap siklus PCR sebelum DNA yang sudah disintetiskan itu kembali mengalami denaturasi untuk memulai siklus baru. Lalu bagaimana sih faktor keberhasilan proses PCR itu? Nah, jadi keberhasilan proses PCR itu salah satunya itu ditentukan oleh primer yang digunakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk memperoleh desain primer terbaik. Nah, primer ini itu merupakan molekul oligonukleotida untai tunggal yang terdiri dari sekitar 30 basa dan memiliki peran penting dalam proses PCR. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber acuan saya dalam memberikan informasi terkait teknik PCR. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.